Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AIS 3665, semangat. Sesuai dengan keinginan beberapa teman-teman untuk dan bagaimana integritas dalam perspektif tantangan alternatif solusi dimik dan disinkronkan dengan konsep 5W1H. Baik, salam sejahtera dan sehat selalu semuanya. Beberapa kawan-kawan saya sudah konfirmasi. Namun, saya mohon doa untuk kita semuanya. Istri Kadis Lampung Utara dalam keadaan sakit. Beberapa sahabat saya juga, orang-orang terdekat dalam keadaan sakit. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa untuk kesembuhan sahabat-sahabat pikir-ukir AIS 3665. Baik untuk kesembuhan sahabat-sahabat dan saudara kita, juga untuk kita semua agar senantiasa sehat, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah. Walaupun belum dimulai, alhamdulillah saya konfirmasikan 5. Alhamdulillah tuh sahabat saya Ibu Anis, perasaan tahun 85 belum pernah ketemu. Beliau ditugaskan di Irian Jaya, saya di Kalimantan Tengah. Saat itu saya Assalamualaikum ya Bu Anis, saya coba dulu sedikit review. Ada kalimat dari pimpinan ataupun dari orang yang saya teladani masa lalu, tahun 84. Siapapun kita, dimanapun kita, dan akan kemanapun kita, maka akan dihadapi kepada 5 pilihan. Pilihan yang pertama, apakah ke depannya atau saat ini kita menjadi birokrasi. Yang kedua, apakah kehidupan kita menjadi praktisi, sesuatu yang mudah kita permudah, sesuatu yang sulit ya kita coba dengan sebuah inisiatif, dengan sebuah komunikasi dan jejaring menjadi hal yang mudah. Yang ketiga menjadi aktivis yang hidup dan senantiasa pikiran hatinya untuk orang banyak. Yang keempat entertainment, dan yang kelima menjadi berwirausaha namun dan senantiasa untuk berkiprah di dunia pemberdayaan sosial. Baik, untuk kawan-kawan yang saya banggakan, integritas tetap adalah sesuatu yang kita bedah hari ini. Sambil menunggu kawan-kawan, saya sampaikan dulu bahwa untuk saudara dimatiin dulu ya, Mbak Anis sebentar ya. Nanti suaranya masih mendesis. Baik, saya informasikan untuk Kota Waikanan, mohon maaf dan sedang mendampingi Ibu Kadis ke rumah sakit. Namun tidak ada masalah, bisa komentar nanti di YouTube. Sahabat-sahabat saya juga yang lain sedang by proses. Ada yang sedang menjemput istri, ada yang ya sudahlah, kita tetap komunikasikan apa yang sudah saya janjikan. Baik, integritas dimulai dari zikir, pikir, ukir, terbentuklah setiap orang karena amanah. Nanti kita bisa sharing dengan konsep 5W. Apa dan bagaimana.
Namun sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada malaikat kecil saya ini. Ya, anak saya ikut membantu, ikut tampil. Ibu Anis juga alhamdulillah sambil OTW ke rumah, posisi hujan akan terus menyimak dan di sikon yang pas nanti kita bisa sharing. Baik, 5K1W awalnya kawan-kawan sudah ditelaah, sudah dibaca. Itu saya pegang di 1984, dapat info, dapat ilmu. Di mana ilmu ini awalnya untuk dan bagaimana menyampaikan kalimat dengan santun, dengan indah. Dan memang awalnya untuk dan bagaimana mempublikasikan sebuah kejadian. Namun lambat laun 5W1H berkembang dan dikembangkan untuk kepentingan apapun. Baik dikoneksikan dengan integritas, ada satu kalimat yang dikirim, titip salam untuk semuanya, oleh senior saya. Alhamdulillah beliau ini dapat amanah, walaupun S1 sampai tembus ke eselon 2, sesuatu yang jarang kan, dan alhamdulillah masih sehat. Beliau mengatakan begini, titip untuk teman-teman. Saya bacakan ya. Titip untuk semuanya, dimanapun beradanya, wahai agen pembaharu, wahai agen inovasi, wahai alumni Satgasos, alumni Kahmi, alumni organisasi apapun. Gambarnya pensil. Namun kalau strategi pensil yang punya saya itu beda lagi ya, tapi intinya hampir sama nih. Pensil, ada pensil bentuknya hampir habis ya. Nah, saya analogikan pensil bentuknya hampir habis. Selalu diserut. Waktu kita ingat SD ya, SMP, bahkan mungkin SMA, akhirnya beliau titip kalimat seperti ini. Hidup ini seperti pensil yang pasti dan akan habis, tetapi meninggalkan tulisan-tulisan yang indah dalam kehidupan. Seperti yang kita lakukan di hari ini. Semoga kita dapat meninggalkan kebaikan yang berarti di saat kita tiada kelak. Jadilah bagian dari solusi. Luar biasa tuh. Di usia seperti ini, atau kawan-kawan yang baik generasi muda, Karang Taruna, TKSK, pendamping PKH, tuh. Ya, alhamdulillah Haji Dodi sudah bersama kita. Baik, saya ulangi lagi sebelum respon dari kawan-kawan. Nah, alhamdulillah tuh Haji Dodi sudah tampil. Saya ulangi lagi. Karena pembelajaran itu jikir, pikir, ukir. Sebelumnya saya dengan Haji Dodi dan kawan-kawan selalu ada tag. Saya ulangi Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, saya intro dan review dulu sebentar Pak Haji ya. Namun saya informasikan di sini ada 2 malaikat. Nah, saya ikut nonton nih ya. Anak-anak saya dan Mbak Anis di Jawa Timur. Beliau bertugas masa lalu di Irian Jaya, tiba-tiba dapat amanah di Palangkaraya dan tidak pernah ketemu dengan saya. Tiba-tiba sekarang bertugas di Jatim dan sambil nyupir ke rumahnya, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Baik, saya teruskan Pak Haji sebelum respon dari Pak Haji dan kawan lain. Saya ulangi, alhamdulillah Pak Haji Nur Soleh, beliau di Purna Bakti titip salam untuk kita semuanya. Beliau ngasih pandangan atau nasihat seperti ini. Jadi ada pensil Pak Haji, bentuknya dikirim ke saya. Pak Haji, matiin dulu Pak Haji sebentar ya. Nanti komennya. Ada pensil di mana hidup ini seperti pensil yang pasti akan habis, tetapi meninggalkan tulisan-tulisan yang indah dalam kehidupan. Seperti sore ini. Ya, yang kita lakukan bersama-sama. Semoga kita dapat meninggalkan kebaikan yang berarti di saat kita tiada kelak.
jadilah bagian dari solusi. Beliau juga ngirim juga ini. Ya, ini namanya amanah saya sampaikan. Khususnya kepada lembaga, bahkan mungkin yang mempunyai amanah di sekitar kita. Kita sedang mengalami krisis integritas. Ya. Padahal semua yang terdidik kan menjadi dan harus baik. Tapi kenapa kita krisis integritas itu sudah dikupas di edisi mengapa dan saya terpanggil untuk masuk dunia Zoom. Kita tidak ke sana, tapi intinya bagaimana konsep 5W1H, nanti saya mohon masukan dari Haji Dodi dengan Bu Anies, dikaitkan dengan integritas. Integritas itu kalau bahasa Sunda ya jati diri. Terbentuk dengan sebuah pengalaman, terbentuk dengan zikir, pikir, ukir, terbentuk dengan keberanian memulai dan membuat kebaikan. Apakah itu integritas? Sudah saya sampaikan. Tapi bagaimana integritas terbentuk dengan W yang kedua, why misalnya. Nah, itu nanti bagian saya, nanti kawan-kawan boleh kepada who ya. Who itu siapa sih yang mentoladani, siapa sih yang membuat diri kita jadi dan bisa bermanfaat orang banyak, itu nanti ya. Saya coba yang why dulu. Karena konsepnya memang setelah what itu why. Ya. Ada juga yang mengatakan who dulu, tapi kita coba ke konsep yang saya pegang tahun 1985. Di mana 5W1H bisa terus dikembangkan untuk kepentingan bukan hanya puisi, sajak, dan menulis, tetapi untuk kehidupan. Mengapa di usia seperti kita, mengapa di usia seperti remaja, di siapapun yang punya amanah, integritas dibutuhkan. Supaya kita tidak terjebak dengan rutinitas. Supaya kita jadi khalifah fil ardi. Supaya kita mampu-mampu yang bisa menjadi lebih bisa dan seterusnya. Itu telaahan dari saya Pak Haji. Jadi integritas itu bisa pohon jati. Pohon jati itu kan semakin tua, semakin kuat. Tapi kalau jati diri tetap harus terbentuk dan dibentuk dengan komunitas dan tanggung jawab di mana kita terus dan terus berkiprah sebagai insan zikir, pikir, dan ukir. Oke, Pak Haji. Nah, atau saya sapa dulu nih, mudah-mudahan Bu Anies sudah sampai rumah, mudah-mudahan sistemnya mendukung. Kalau tidak, nanti bagian Pak Haji ya. Saya coba panggil Bu Anies dulu. Beliau tidak ketemu dari tahun 85. Saat itu Bu Anies adanya di Brawijaya, Karo Irianto. Kalau saya di Klaten. Mudah-mudahan bagus nih apa audionya. Bu Anies, assalamualaikum. Sudah nyampe rumah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Kang. Saya masih di kantor. Mau pulang, mobilnya masih ke ini. Teman-teman di belakang saya masih banyak belum pada pulang soalnya hujan deras. Oke, Allah Maha Hadir di balik derasnya hujan. Bu Anies boleh dibuka layarnya. Kita ngobrol. Karena dunia dan situasi saat ini, bagaimana mengatasi kejenuhan, alhamdulillah Bu Anies, saya pernah dari siswa panti, Bu Anies kalau saya itu. Namanya Panti Pamentas. Ratusan Satgasos itu awalnya dari Panti Pamentas. Setelah itu menjadi Satgasos. Dan saya 10 tahun di Panti Sosial Bina Remaja. Saya ingin tahu pendapat Mbak Anies ya, saya panggil. Bagaimana integritas ya diri kita, integritas itu diri kita terbentuk atau menurut Bu Anies bagaimana sih? Kita coba ke who dulu ya. Nah, who itu siapa sih yang mentoladani dan diteladani oleh Ibu Anies? Tiba-tiba Bu Anies dari pagi sampai sore tidak suntuk, tidak jenuh menghadapi dunia dan beban pekerjaan. Itu kan integritas akan terbentuk menghadapi lansia, karena kehidupannya di panti. Saya juga belum tahu nih, Bu Anies itu seorang kabid, seorang kasih, atau seorang peksos. Tuh, ini Bu Eka masuk ya. Nah, silakan Bu Anies. Pengalaman Bu Anies di Jawa Timur bagaimana? Silakan. Ya, saya, hujan deras sekali nih, Mak. Saya saat ini berada di PT-nya Dinas Sosial Provinsi, PT-nya Pelayanan Sosial Ternawar Blitar.
Setiap hari saya berhadapan dengan 135 macam karakter lansia. Karena di sini saya hanya seorang diri, teksosnya, fungsional maksudnya. Jadi tiap hari saya harus berhadapan dengan mereka dengan segala macam permasalahannya. Setiap hari saya menyediakan telinga saya untuk mendengarkan semua segala yang dikeluhkan oleh mbah-mbah lansia di sini. Saya sendiri tidak paham benar seperti apa sih integritas itu. Yang jelas saya hanya menjalankan apa yang telah diamanahkan kepada saya. Setiap hari saya akan berjalan kepada Mbak satu persatu, karena di sini ada filosofi pelayanan kami, yaitu 1H, 5M, 1K. Satu hari minimal 5 menit untuk satu klien. Jadi semuanya ditapa agar kita mengetahui apa sih yang dikeluhkan oleh klien kita, apa yang dibutuhkan, seperti itu. Meskipun saya jauh dari profesionalisme, karena saya bukan alumni STKS, saya hanya SMPS, karena S1 saya juga tidak linear. Jadi saya saat ini berada di UPT-nya UPT Lansi ya. Ya, jenuh itu pasti, bosan itu pasti, tapi kalau untuk bekerja saya kira kita tidak harus bosan ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita ciptakan untuk mendapatkan kalau dibilang rutinitas bukan, karena memang kita setiap hari itu pasti membuat kegiatan-kegiatan yang membuat lansia kita menjadi terhibur, menjadi kita juga terhibur. Jadi menyiapkan hatilah setiap hari untuk itu. Mungkin itu, Kang Albert. Oke, baik. Saya jadi ingat kalimatnya ya. Integritas itu terbentuk, kalimat yang saya sampaikan yang sudah meninggal ini yang menyampaikannya. Pada saat masuk dunia kerja, kita tidak akan teriak-teriak kita kuliah di mana, sekolah di mana. Integritas akan terbentuk pada saat mengatasi kejenuhan dan tanggung jawab. Jadi beliau sudah meninggal, termasuk pelatih saya di masa lalu. Kalau dalam konteks keagamaan, bahkan dalam konteks dunia terapan, auden itu, peserta itu, siapapun yang ada di lingkungan kita, termasuk suami, anak, dan lingkungan, secara akademis kita tidak akan ditanya. Tapi bagaimana konsep yang ketiga yang saya sering sampaikan nih, alhamdulillah nih Bu Eka sudah tampil, ya harta yang tidak akan habis itu cuma 3 Bu perkara. Infak, sedekah, kebaikan apapun. Menjadikan anak-anak kita soleh. Anak-anak itu anak kandung kita, bahkan anak panti yang saya latih masa lalu, tiap 6 bulan 80 kan. Dan ilmu yang bermanfaat tuh. Jadi alhamdulillah testimoni Ibu, mudah-mudahan nanti menjadi manfaat untuk orang banyak. Bagaimana dengan keterbatasan, maka ada kalimat kalau kantor kami zikir, pikir, ukir. Di kantor kami itu alumni diklat sudah tembus eselon 1 ada, eselon 2 ada. Ya apakah teriak-teriak masalah akademisnya? Tidak. Tapi bagaimana hidup sebagai birokrasi, praktisi, bahkan Ibu fungsional itu. Tetapi sebagai aktivis, pemanfaatan waktu luang untuk anak, untuk suami, untuk lingkungan, termasuk Ibu mengayomi. Kalimat Ibu yang terakhir sebelum saya minta tanggapan Pak Haji Dodi, termasuk nanti Ibu Eka ya. Ibu ada kemampuan melatih pikiran, hati dengan mendengar. Bagaimana responnya? Nah, nanti saya tanya ke Pak Haji juga. Pak Haji ini, alhamdulillah, beliau ini akademisnya Peksos, tapi dapat amanah juga sebagai Peksos fungsional, dan alhamdulillah saya walaupun sarjana hukum, ya saat itu diberikan amanah Bu. Jadi kalimatnya tanggung jawab, diberikan amanah, bagaimana yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi seluruh Peksos masa lalu saya ikut melatih, termasuk para fungsional penyuluh dan sebagainya, termasuk PIM 4 maupun 3. Tapi yang hebat itu dunia kita kan pembelajaran.
dunia memanusiakan manusia. Baik, Pak Haji, sebelum Eka ya, kita sharing aja. Pak Haji, kesempatan yang kedua untuk Pak Haji dikoneksitaskan dengan jati diri, karena Pak Haji ini filosofinya dan dibesarkan oleh lingkungan Sunda juga ya, bahkan pendiri sebuah sekolah tinggi ya, Bapak. Ya. Terbentuklah budaya Sunda, boleh. Pak Haji, bagaimana integritas terbentuk dengan dulu keteladanan bisa di orang tua sebelum kita masuk ke wilayah yang lain, ya. Nah, silahkan Pak Haji, siapa figur Pak Haji, siapa yang mendidik Pak Haji, tidak secara lembaga ya, sehingga Pak Haji itu jadi pok torong, kata orang Sunda itu mengalir apa adanya. Dari hidup jadi penonton, kita kan dulu kan penonton ya, tiba-tiba ada kesempatan dimanapun kami tampil, termasuk menembus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Silakan Pak Haji Dodi, dihidupkan dong biar Bu Eka juga bisa menatap Pak Haji audionya. Ya, ini maaf saya sambil merokok dan kondisinya tidak memungkinkan video. Nah, boleh suara aja, boleh. Ya, selamat sore Bu Eka dan Ibu Anis. Ya. Sore Pak Dodi. Iya, terima kasih tadi pengalamannya ya di Panti Jompo apa di mana ini? Di Jatim. Di Blitar. Oh, di Blitar ya. Jadi seseorang itu tidak terlepas daripada pengaruh individu dan lingkungannya. Itu sesuai dengan perjalanan hidupnya. Nah, sebagai pekerja sosial, saya juga dibesarkan di lingkungan sudah jelas keluarga, terus kelompok teman bermain, juga lingkungan masyarakat Taiwan. Nah, kebetulan dalam perjalanan saya masuk ke Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, itu juga mengalir apa adanya. Mungkin kalau Ibu Anis kan sudah langsung SMA, SMPS, kan begitu. Itu lebih hebat lagi kalau menurut saya. Jadi basicnya lebih kuat. Nah, kalau saya kebetulan, tetapi saya tetap ada kewajiban gitu ya. Ternyata setelah saya mengikuti perkuliahan pekerjaan sosial, Pak Iwan, Bu Eka, jadi yang menarik ini tentang human behavior, HBSE, human behavior, social, environmental. Nah itu. Jadi di situ ada satu interaksi sosial yang harus dibangun, bagaimana seseorang menjalankan fungsi sosialnya secara baik. Nah itu berlaku pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Termasuk anak-anak, orang tua, remaja, orang tua, termasuk semua orang yang tidak beruntung dan yang beruntung. Seperti itu. Itulah kehidupan. Nah, tadi Pak Iwan sudah jelaskan ada titipan dari Pak Nur Soleh tentang kita harus menjadi bagian solusi, bukan menjadi bagian dari masalah, kan begitu intinya. Emang betul, apalagi kita dalam konteks sebagai pekerja sosial, Pak Iwan. Apalagi Pak Iwan sering mengajar tentang apa yang tadi disampaikan itu pada para TKS kan, yaitu 5W1H, kemudian strategi pensil segala macam itu kan. Integritas tentang kerja sosial juga ini menjadi bagian penting karena seseorang itu harus dibekali dengan kalau saya 4 poin ya, mungkin kebiasaannya 3 ya, seperti knowledge, pengetahuan, skill, etik. Nah, saya ditambah lagi dengan seni ya gitu, art. Jadi pengetahuan, keterampilan, etik, dan art, artinya seni. Ya tentu dalam proses pertolongan itu perlu seni, Pak Iwan.
Bu Eka dan Bu Anis. Nah, ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Bu Anis bilang, saya tidak profesional. Ya oke lah, kalau bicara profesional, awalnya juga pekerja sosial itu dari charity dan itu ibadah. Itu Pak Iwan. Cuma ibadah ini harus dengan ilmunya begitu Pak Iwan. Baik, dari Haji Dodi, sebelum Bu Eka, ini Pak Nur Soleh juga titip katanya ya. Nah, artinya kalau Pak Haji Dodi hanya menambahkan kalimat seni. Seni itu bagaimana orang yang sedih jadi bahagia, macam-macam seni itu. Bisa main gitar. Sebelum Bu Eka saya sampaikan juga, karena ini amanahnya. Titip untuk teman-teman. Ya artinya kalau udah masuk wilayah publik untuk se-Indonesia bahkan sedunia. Integritas itu hanya dan bisa dibentuk. Satu, jujur. Pak Jidodi tolong matikan dulu ya mic-nya. Saya ulangi, integritas itu hanya bisa dibentuk dengan jujur. 2, tanggung jawab. 3, kerjasama. 4, komitmen. 5, konsisten. Pak Haji, mohon dimatiin dulu. Siap. Siap. Bentar. Oke ya, saya ulangi ya sebelum ke Bu Eka ya. Saya ulangi, 1, jujur. 2, tanggung jawab. 3, kerjasama. 4, komitmen. 5, konsisten. 6, dan yang terbaik menurut standar moralitas dan agama. Nah, Bu Eka, saya jadi ingat ya waktu saya makan dengan Pak Tarso. Kang, tugas Akang itu apa? Saya cerita tetap dianggap salah. Almarhum ternyata luar biasa. Beliau S1-nya di UPI, tapi Master Social Work-nya di hampir sama nih. Dengan, ini ada lagi tuh. Mohon maaf, salam ke Eka, ke Edi. Ini dari Bu Muji. Bu Muji tadinya mau ikut, lagi rapat katanya. Sama dengan Bu Muji. Orang pendidikan, S2-nya Master Social Work, tetap ada pengawanan bahwa S1-nya pendidikan. Tapi beliau ini, apapun yang ada di pikiran Pak Iwan, itu saya masih ingat ya. Kalaupun ada 5, 1 itu bisa 1A, 1B, 1C. Ingat kiprah dan kaprah kita. Wah, ke agama lagi ya. Baik Bu Eka, saya lanjutkan dari Pak Nur Soleh biar saya habiskan baru Bu Eka. Titip pesan saja untuk semua peserta dalam kesempatan apapun, termasuk kepada yang hari ini. Jadilah selalu menjadi agen sosial. Agen sosial. Ya, jadi saat melaksanakan tugas di lapangan harus mampu dan tampil menjadi bagian dari solusi. Jangan sebaliknya menjadi bagian dari masalah. Nah, kepada Bu Eka, saya tidak akan membedah terlalu jauh. Silahkan Bu Eka, pemahaman integritas. Kalau saya jati diri, kalau saya dari masalah, ada kebutuhan, ada tantangan, dan kita mampu mengatasi masalah, itu ilmu hikmah, ilmu hadiah dari Allah, di mana kita bisa dan mampu seperti apapun konteks pribadi ya, terdolimi oleh siapapun kita bangkit. Karena saya selalu menanamkan pada saat sistem, lembaga, individu menganggap kita negatif, bangkitkan bahwa kita mampu menembus batas yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu kalimat saya dengan almarhum ya, Deden Budi, dan alhamdulillah beliau yang paling tidak mau jadi penyuluh pun jadi mau dengan Robi dan sebagainya. Baik, banyak karya dan jasanya dari almarhum sahabat saya, adik saya. Nah, untuk Bu Eka silahkan. Boleh mensinkronkan dengan apapun ya. Nah, boleh dengan why, boleh dengan who, boleh dengan bagaimana, itu yang paling bawah, itu paling berat itu sebetulnya. Bagaimana? Silahkan Bu Eka untuk terbentuknya sebuah integritas. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep Iwan. Terima kasih tadi Pak Dodi sudah menyampaikan. Bu Anis juga luar biasa ya. Pengalamannya mungkin saya belum bisa punya pengalaman sebanyak itu gitu ya. Jadi cuman mungkin sharing aja tentang integritas gitu. Apalagi sama tadi kalau misalnya ada dari segi pendidikan ya, saya lebih belok lagi pendidikannya ya. Jadi memang saya bukan
dari latar belakang Kesos dan bekerja di ranah atau di dalam lingkungan sosial itu luar biasa untuk adaptasi situasi dan kondisi dari segi apapun. Nah, namun tentu saja saya masuk ke lingkungan Kesos juga tidak asal menyeberang juga ya. Jadi memang masih ada benang merahnya dengan ilmu atau latar belakang pendidikan yang pernah saya ikuti begitu. Nah, untuk menjaga integritas terutama di lingkungan yang baru ya, mungkin kalau saya lebih ke seperti itu ya, di lingkungan yang baru di mana mungkin lingkungannya semua serba baru, butuh adaptasi situasi kondisi di mana menjadi anak atau orang yang baru saja masuk ke lingkungan itu tentu untuk integritas ini juga cukup banyak tantangannya ya, mungkin lebih banyak ketantangannya di mana kalau secara teori gitu integritas itu kan lebih kepada melakukan sesuatu hal yang tepat walaupun begitu kan secara teori walaupun tidak dilihat dan lain sebagainya. Sementara secara harfiah manusia itu inginnya dilihat kan begitu ya. Dan kadang pula harus dilihat gitu supaya bisa eksis kan begitu. Nah, mungkin tantangan integritasnya luar biasa ya. Memang tadi seperti yang Pak Dodi sampaikan untuk pelayanan sosial, untuk sebenarnya tidak hanya pelayanan ya, apapun yang kita kerjakan memang asalnya dari hati gitu. Untuk integritas itu intinya sebenarnya itu di situ, di mana mengerjakan sesuatu itu ya memang semua karena tanggung jawab, tidak ada mungkin yang lain itu bonus lah seperti itu. Nah itu untuk integritas sebagai orang yang baru masuk ke sebuah lingkungan kerja, nah itu dilema begitu ya, integritas ini. Kita akan melakukan sesuatu hal yang tepat mungkin sebagai orang yang baru masuk gitu, dengan sebuah lingkungan yang sistemnya sudah terbentuk, itu untuk survive dengan diri sendiri, dengan ideologi, dengan ideologi itu mungkin agak berat ya, apalagi mungkin sistemnya di situ kurang mendukung ideologi yang dibawa dari masing-masing individu yang sudah ada gitu, datang begitu, baru di lingkungan begitu. Nah, mungkin memang integritas itu tidak bisa untuk menjaganya tidak bisa sendiri gitu. Memang sebenarnya yang kuat itu memang dari asalkan diri sendiri kuat, lingkungan sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi kepada individunya, tapi kepada hasil dari integritas itu mungkin mempengaruhi seperti itu. Nah, jadi memang dalam bekerja itu intinya patokannya tadi betul Ibu tidak perlu tahu apa itu integritas dan sebagainya, semua tercermin dalam tindakan, tingkah laku, semua yang dikerjakan dari hati, insya Allah itu sudah mencerminkan integritas begitu. Nah tadi dalam melaksanakannya semua berpegangan pada aturan. Nah sekali lagi memang kita membutuhkan, nah di sini untuk integritas itu pula yang penting lagi berikutnya selain sistem yang sudah terbentuk yaitu aturan yang jelas begitu. Nah karena integritas ini sering dibenturkan dengan aturan-aturan yang tidak jelas atau tidak tertulis seperti itu. Jadi saat kita punya ideologi yang sebagai cerminan integritas kita, tetapi ada aturan-aturan yang tidak membackup itu semua, itu bisa dibiaskan seperti itu. Nah, jadi memang untuk menjaga integritas itu disupport ya, sebenarnya support sih. Itu sistem tadi lingkungan ya, sistem lingkungan, kemudian sistem itu mencakup yaitu aturan-aturan yang jelas. Karena kalau aturan mainnya sudah jelas, saat integritas seseorang itu akan sudah mulai goyah, itu bisa di backup seperti itu, lebih ke itu gitu untuk mensupport integritas itu sendiri timbul dari masing-masing individu. Kalau yang bisa saya pahami saat ini, karena memang cobaan dari mempertahankan sesuatu yang katanya disebut integritas tadi itu ya tadi lingkungan yang mungkin tidak support, kemudian aturan-aturan juga yang tidak support gitu. Jadi itu semua tadi bisa dibiaskan tadi ya dengan aturan-aturan tidak tertulis yang katanya dari sananya atau dari dulunya. Nah, itu sudah susah untuk kita menjalankan kegiatan, kewajiban yang seharusnya
menurut kita benar, menurut kita itu yang terbaik, itu bisa dikalahkan seperti itu. Dan musuh dari integritas lagi tadi adalah opinion juga dari orang mungkin gitu ya. Ini gangguan juga untuk integritas seseorang saat orang sudah kuat pada posisinya, tapi memang tadi sekali lagi lingkungan itu cukup mempengaruhi dalam arti hal-hal yang tadi membiaskan tadi. Saat ada opini, ada mindset yang memang kurang baik dari luar, itu memang untuk bisa melakukan pekerjaan itu kadang-kadang saat seseorang sedang lemah, kadang orang itu kan naik turun ya seperti iman, naik turun gitu kadang dalam kondisi. Iya kan, terus dalam kondisi yang kuat dan tidak. Saat kondisi kuat, apapun kanan kiri lingkungan tidak mendukung, sistem tidak mendukung atau tidak mendukung, maju terus pantang mundur. Tapi saat mungkin sedang kondisinya juga sedang labil ya, sedang mungkin orang juga sedang dalam kondisi yang tidak bisa berpikir dengan jernih, itu saat lingkungan memberikan efek-efek yang kurang baik itu bisa jadi juga mempengaruhi dan cukup besar tadi itu pengaruhnya. Jadi memang selain dibangun dari diri, tadi apa yang seperti dikatakan Pak Dodi, bahwa itu berasal dari pengasuhan dan sebagainya, memang karakter dari keluarga itu penting sekali ya, penanaman orang tua itu benar-benar menjadi contoh yang baik bagaimana kita bisa tumbuh dan apa yang kita lakukan itu biasanya cerminan dari orang tua kita biasanya gitu, memang dari situ. Tapi itu tadi ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi ya, tadi lingkungan itu tadi ya, karena memang tidak bisa berdiri sendiri juga integritas, makanya banyak juga cara-cara di mana kita bisa untuk menjaga itu semua. Kalau misalnya tadi dalam kondisi-kondisi yang kurang baik gitu ya, kalau kemarin sempat belajar begitu, ada self healing, ada ya banyak gitu. Memang kita perlu sih menjaga kesehatan mental ya. Apalagi sekarang gitu, di era media sosial yang luar biasa di mana opini A dihantam opini B, opini C dihantam opini D. Ya, itu memang benar-benar kesehatan mental tuh harus terus dijaga begitu, kesehatan mental. Kemudian apalagi dalam bekerja tadi yang berhubungan langsung dengan hal-hal yang bisa lebih banyak meningkatkan stres dan sebagainya, itu harus sekali menjaga kesehatan mental. Nah, kalau di di psikologi dulu ya, sempat dulu pas mau masuk jadi CPNS itu kan ada tesnya begitu, kemudian memang disampaikan oleh yang ahlinya bahwa memang kalau bisa sih sebaiknya setiap 6 bulan sekali itu mengikuti tes mental untuk melihat apakah masih baik gitu kesehatan mentalnya atau memang sudah mulai agak-agak berubah. Itu mental itu 6 bulan. 6 bulan katanya jangkanya. Jadi kalau misalnya sekarang tes, kalau 2 bulan lagi dites, insya Allah masih sama. Tapi kalau 6 bulan lagi itu bisa beda. Nah itu jadi memang seperti itu. Dulu tes itu tentang sehari-hari diminta untuk jujur apa adanya. Seperti salah satu saya ingat seperti pertanyaannya, apabila sedang stres atau sedang marah, apa yang Anda lakukan? 1, diam. 2, ingin membanting piring. 3, dan sebagainya. Ternyata malah justru umumnya manusia yang dikatakan normal itu justru yang mungkin tadi membanting piring sebenarnya katanya gitu. Itu berarti orang itu memang sesuai dengan harfiahnya gitu. Kadang-kadang seperti itu tidak jadi masalah kalau suatu saat, tapi yang penting bisa dihandle emosinya. Makanya sekarang mungkin konseling banyak, kemudian di Jawa Barat itu kan ada mobil-mobil khusus buat curhat. Nah, itu memang kayaknya sekarang tuh menjadi perhatian yang cukup ya, karena mungkin sekarang tingkat stres, tingkat orang untuk depresi dan sebagainya itu sangat tinggi. Nah itu tadi itu juga ya mempengaruhi juga itu semua ya. Jadi banyak faktor, banyak hal yang bisa yang bisa dibicarakan tentang integritas ini, karena nggak mandiri tunggal, karena banyak sekali kaitannya dengan hal-hal yang lain. Tapi secara simpelnya ya itu tadi. Tapi kita juga tidak terlalu harus selalu berpikir ya. Alhamdulillah. Jadi gini, Bu Eka,
Ini waktu 1 menit lagi, dan ini amat menarik Pak Dodi dan Bu Anis. Saya tutup dulu, kita undang lagi karena waktu 1 menit lagi. Persoalan yang lebih mendalam adalah bagaimana seni mengatasi eksternal maupun internal untuk kita eksis mempunyai integritas. Ada rumusan 5W, nanti kita di sesi kedua ya, karena ini terhenti dengan sendirinya. Di sesi yang kedua ini, persoalan-persoalan yang muncul, maka ada 2 kalau saya bedah dalam kehidupan siapapun termasuk saya. Manusia siapapun yang terdolimi hanya 2. 1, kepastian hukum, itu kalau pendekatan hukum. Kalau pendekatan sosial, siapapun dia adalah keberfungsian sosial diminimalkan sistem pribadi orang lain. Bagaimana yang minimum kita bangkitkan, bagaimana kepastian hukum kita perjelas, kita tutup dulu dan kita buka sesi kedua. Terima kasih Bu Anis, Pak Haji Dodi, dan Bu Eka. Kita tutup dulu, kita buka di sesi yang kedua, nanti sebentar lagi, karena ini mau habis nih. Yang penting, zikir, pikir, ukir telah menghasilkan orang yang tidak bisa menjadi bisa. Orang yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang menjadi siapa, tempat mengadu, tempat curhat, tempat mengambil kebijakan, termasuk sekjen dan para eselon 1 dan 2 di Jakarta. Tapi siapa kita hari ini dengan tantangan yang Bu Eka sampaikan, rumusannya untuk sementara kita kembali memang kepada 5K. Bagaimana 5K kita bedah setengah jam kemudian. Untuk ngopi dulu. Contoh Bu Eka, saya ini nih, saya komitmen pernikahan tidak bisa dirokok di sini. Udah 20 tahun saya dirokok, tuh harus dihalaman.